Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi internal program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW Universitas Teguh Umar pada hari Rabu 14 Mei 2025 dimulai. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, narasumber kegiatan sosialisasi internal, para dekan lingkup Universitas Teguh Umar, Kabiro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, para ketua program studi, para dosen, para koordinator UPA PKK Fakultas, reviewer internal P2MW, serta para mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta yang telah bergabung. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kepala UPA PKK Universitas Teguh Umar kepada Bapak Dr. Mukhtarida SPD MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Rektor, Pak Wisnu, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibrahim SKM MSc, kemudian juga Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu
Wakil Dekan 3, kemudian juga Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen pembimbing, mahasiswa yang kami banggakan. Teristimewa kepada Bapak Wisnu selaku pemateri hari ini. Selamat bergabung, Pak. Siap. Alhamdulillah, hari ini adalah sosialisasi program P2MW, di mana sebelumnya mungkin kita sudah melaksanakan sosialisasi PKM dan PPK Ormawa. Mungkin timnya hari ini sudah beda ya. Jadi hari ini sosialisasi program P2MW, di mana merupakan program yang telah resmi diluncurkan oleh Belmawa, dan dalam hal ini sudah dilakukan sosialisasi dari pusat di hari Selasa yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita sudah di tahap dari rangkaian atau kelanjutan sosialisasi tersebut, di mana secara internal kita mengundang pemateri kita hari ini yang merupakan sosok yang sudah sering kita kenal untuk menjadi narasumber kita, sehingga kita bisa nanti bertanya, bisa berdiskusi ya terkait dengan proposal PDOMW yang akan di submit di tahun 2025. Nah, dalam hal ini tentu saja ada beberapa perbedaan nanti yang mungkin akan dibahas oleh Bapak Wisnu, yang kita berharap Bapak Ibu dan adik mahasiswa sekalian itu bisa mengikuti dengan baik ya, karena kegiatan ini eh, merupakan wadah yang fleksibel bagi kita semua. Kalau mungkin solusi dari pusat mungkin ada takut-takut bertanya, mungkin di sini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Dan juga saya yakin ada banyak dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah membuat proposal ya. Nanti mungkin bisa juga didiskusikan bagaimana baiknya dengan Pak Wisnu. Jadi mungkin sekian laporan dari saya pada kesempatan ini. Kembali kita ingatkan bahwa eh, ada tanggal-tanggal submit terakhir P2MW itu di akhir-akhir bulan Mei. Itu silahkan diperhatikan dengan baik sehingga tidak lewat dari tanggal yang telah kita tetapkan bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Muktarida. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan, arahan sekaligus membuka acara, sosialisasi internal program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW Universitas Teguh Umar tahun 2025 oleh Wakil Rektor 3 kepada Bapak Ibrahim SKM MNSC. Waktu dan layar kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini masih diberikan umur panjang, sehat. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada angkuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh kedamaian, ketentraman seperti yang kita rasakan sampai detik ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wisnu Bimo Proto selaku narasumber kita yang selama ini selalu membantu UTU, dan saya teringat Pak Wisnu selalu datang ke Aceh, dan saya juga alhamdulillah sudah bertemu dengan beliau di Jakarta ke tempat kerja beliau. Alhamdulillah, jadi hubungan ini kita selalu sambung silaturahmi ini sampai
apa namanya eh, kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan juga para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil apa namanya dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Ketua Tim Kerja Pembinaan Prestasi dan Pengelolaan Kelembagaan Mahasiswa, Ketua Tim Kerja Pelarahan Kesejahteraan Mahasiswa dan Pemberdayaan Alumni, ini Ketua Prodi, Program Studi, dan juga para dosen, para koordinator UTA, PKK Fakultas, dan reviewer internal PKK Ormawa, dan yang saya cintai anak-anakku semuanya, para mahasiswa yang sudah berhadir di Zoom ini. Hadirin yang saya muliakan, program pembinaan daripada mahasiswa wira swasta P2MW merupakan program wirausaha yang membantu membangun lapangan kerja bagi mahasiswa, khususnya di Universitas Teguh Umar. Selama ini program P2MW telah banyak membantu mahasiswa Universitas Teguh Umar untuk membantu membentuk kelompok wirausaha dari awal atau rintisan maupun mengembangkan wirausaha yang sudah dibentuk sebelumnya secara mandiri oleh para mahasiswa. Pada tahun 2024, Universitas Teguh Umar telah memperoleh pendanaan di program P2MW dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan program-program lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa. Program tersebut tersebar di berbagai bidang seperti jasa, perdagangan, budidaya, bisnis, digital, dan lain-lain. Selain itu, Putu juga telah mengikuti kegiatan KMI Expo di beberapa tahun sebelumnya, serta juga memperoleh penghargaan di event tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah konkret dari Universitas Teguh Umar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti program P2MW tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk mahasiswa dan dosen Universitas Teguh Umar untuk dapat berdiskusi lebih banyak terkait program tersebut. Karena kegiatan ini khusus kita rancang untuk diikuti oleh internal Universitas Teguh Umar. Kami yakin mahasiswa dan dosen yang bergabung di program P2MW telah menyiapkan proposal terbaik dari kelompoknya masing-masing. Sehingga melalui kegiatan ini dapat kembali mengevaluasi dan meningkatkan kualitas proposalnya. Berdasarkan tips yang trik dan mungkin akan dibagikan oleh pemateri kita nantinya, ya. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai penyemangat kembali dalam mempersiapkan diri untuk program P2MW tahun ini. Kami segenap jajaran pimpinan Universitas Teguh Umar mendukung kegiatan pengembangan mahasiswa terutama di bidang kewirausahaan. Semangat mencetak wirausaha muda merupakan semangat berkelanjutan untuk membentuk Indonesia yang mandiri dibanding di bidang ekonomi dan mencetak lapangan kerja yang lebih banyak di masa depan. Serta Universitas Teguh Umar siap mengambil peran di bidang tersebut. Barangkali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi internal program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW Universitas Teguh Umar tahun 2025 dengan resmi dinyatakan dibuka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Mohon bantuan panitia untuk menyiapkan dan para hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera. Sesi foto bersama akan dibuka menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama akan mulai diambil pada hitungan 1, 2, 3. Baik, sesi kedua akan dimulai pada hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon untuk para hadirin yang telah bergabung dalam ruang Zoom untuk tetap mengaktifkan kameranya. Acara selanjutnya, penyampaian materi sosialisasi internal program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW Universitas Teguh Umar yang akan dipandu oleh moderator Bapak Onetus Fifsi Putra MKM. Kami selaku moderator, kami selaku pembawa acara pada siang hari ini menyerahkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahmatullah. Aman. Baik, apakah saudara ada dengar, Bapak Ibu? Ya, Yes. putus Pak Putra. Oke, bentar. Baik, apakah sekarang sudah terdengar? Pak? Sudah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Teguh Umar, Bapak Ibrahim, eh, Bapak Ibu pimpinan, dekan, para dekan, wakil dekan, Bapak Ibu dosen semuanya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, masuklah kita kepada acara inti kita pada hari ini. Ya, sebelumnya mungkin kita sudah ada mengadakan sosialisasi dari mulai PPK Ormawa, kita mulai ke PKM. Jadi untuk info mungkin kepada Pak Wisnu sebagai pemateri kita hari ini, program P2MW merupakan program-program yang ditunggu Pak Wisnu dari mahasiswa Universitas Teguh Umar gitu ya. Jadi kalau kami boleh menyampaikan sekilas bahwa dari mulai mungkin ya Februari ya Pak Wisnu, ini mahasiswa dan dosen sudah bertanya-tanya kapan nih P2MW mulai, kapan P2MW mulai. Ya akhirnya mulai pertama launching PPK Ormawa, setelah itu launching PKM, baru terakhir P2MW. Nah ini merupakan salah satu program yang memang ditunggu oleh mahasiswa dan juga oleh para dosen. Dan selanjutnya untuk pemateri pada kita hari ini yang tak asing bagi kita ya, yaitu Bapak Dr. Wisnu Dobroto. Kalau tahun lalu eh, Pak Wisnu langsung datang ke Universitas Teguh Umar, ke Aceh, eh, dan tahun ini kita mengusahakan beliau juga hadir, tapi mungkin karena keterbatasan dan lain hal sebagainya, kita bisa berjumpa melalui via Zoom. Dan insya Allah ke depannya kita berharap bisa tatap muka dengan Pak Wisnu ya. Karena memang tips dan trik yang disampaikan oleh Pak Wisnu kepada kita semua itu sangat 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 bermanfaat sekali gitu. Baik, selanjutnya juga untuk mahasiswa dan para dosen, saya yakin mahasiswa yang hadir di sini, kalau kita lihat di room chat, ada sekitar 7 yang hadir. Saya yakin mahasiswa yang hadir itu dia satu kelompok di satu Zoom.
ya Bapak Ibu dan juga narasumber. Kadang mahasiswa hadir, satu orang yang hadir, tapi sebenarnya mereka ada berlima di situ, atau minimal 3 orang. Jadi kalau kita kali-kalikan ya hampir 100 lebih gitu ya. Ya, ini merupakan juga semangat dari mahasiswa dan juga para dosen untuk menyambut program P2MW. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Wisnu, sedikit saya sampaikan. Insya Allah nanti Pak Wisnu akan menyampaikan materi untuk sosialisasi PDMW dan tips dan trik, ya, tips dan trik lolos pendanaan P2MW tahun 2025. Bisa jadi ada perbedaan dengan tahun lalu, bagaimana sistematikanya, penulisannya dan sebagainya. Insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Wisnu selama 1 jam ke depan, Insya Allah. Baik, tanpa memperpanjang, marilah kita berikan waktu dan layar kepada Bapak. Ini terkeluarkan ya. Mana? Apa langsung aja atau menunggu Bang Bang Mutarida? Saya Manus. Nanti kita tunggu ya. Kayaknya terlempar ya. Terlempar Pak ya, Pak. Iya, kayaknya itu apa sinyalnya. Sinyalnya. Iya. Lagi di luar Pak Wisnu ya. Iya, ini di luar. Lagi di Padang ini ada acara dengan Pak Wamen. Itu di sebelah kanan saya ada dialog dengan Pak Wamen UMKM dengan teman-teman wirausaha. Oh, Nah, ini kebetulan kalau di online dengan teman-teman Belmawa, tapi sudah aman, Bang Mutarida aman. ya, Kita ya. nanti mengisi acara di sini. Oh iya, Oke, siap-siap Pak Wisnu. Itu siap. Itu ada datang lagi. udah datang lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak, saya terlempar dari Zoom. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk selanjutnya waktu dan layar kepada Pak Wisnu untuk menyampaikan materi PDMW beserta tips dan trik untuk lolos pendanaan tahun ini. Kepada Bapak Wisnu kami persilakan. Baik, terima kasih banyak eh, dengan Pak Mutarida dan juga Pak Putra dan hormat saya kepada Pak Warek. Izin Pak Warek, saya tidak bisa ke sana mungkin karena waktu dan juga batasan-batasan lain sehingga kita bisa lakukan secara online. Tapi insya Allah nanti keutuh lagi kita bisa ketemu pada saat di acara UTU Award ya. Oke, saya akan menggambarkan, menjelaskan ya detail mengenai apa yang teman-teman harus perhatikan pada saat membuat sebuah proposal P2MW. Nah, ini ada tips dan triknya yang saya berikan terbatas seperti biasa saya berikan ke Putu gitu karena dari dulu saya apa ya merasa bersaudara ya pasti bersaudara dengan Putu sehingga eh, apapun saya berikan. Jadi apa yang saya berikan ke adik-adik mahasiswa yang saya bimbing, saya berikan juga ke mahasiswa di UTU karena mahasiswa UTU adalah mahasiswa saya juga. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, di sini tetap sama. Penjelasan yang pertama, Bapak Ibu, adik-adik bisa mengajukan pendanaan itu sampai 15 sampai 20 juta rupiah. 15 juta rupiah itu diperuntukkan untuk yang tahap awal dan 20 juta itu maksimal diperuntukkan untuk yang tahap bertumbuh. Ada 5 kategori bidang usaha. Yang pertama adalah makanan minuman, kedua adalah budidaya, ketiga adalah industri kreatif, seni dan budaya, yang keempat adalah jasa perdagangan dan pariwisata, kelima manufaktur dan teknologi terapan, dan yang keenam itu adalah bisnis digital. Nah, saya akan jelaskan apa perbedaannya dan jangan sampai salah kamar karena ini nanti adik-adik akan mengajukan sesuai dengan kamarnya. Kalau tidak, nanti akan langsung dihapus ya, tidak valid terus kemudian langsung tidak lolos gitu ya. Yang pertama, yang penting nih saya sampaikan, makanan minuman itu adalah usaha makanan dan minuman. Tapi kan ada juga yang bentuknya kafe,
restoran, apakah itu masuk makanan minuman? Tidak. Masuknya nanti jasa dan perdagangan. Jadi kalau misalnya makanan dan minuman itu masuknya di dalamnya termasuk makanan olahan beku, frozen, makanan siap saji, minuman olahan, siap saji, cemilan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kopi dalam bentuk kafe apakah masuk makan minum? Tidak. Walaupun memang di situ ada makan minuman. Rumah makan tidak masuk makan minuman. Dia masuknya ke jasa nanti. Oke. Nah, yang kata kuncinya adalah pangan lokal Indonesia. Ya, mengutamakan sumber pangan lokal Indonesia. Saran saya, gunakan sumber lokal yang ada di Aceh, adik-adik. Jangan menggunakan misalnya Korea, misalnya kimbap, sushi, terus apa lagi, steak. Itu boleh, tapi yang diutamakan adalah sumber pangan lokal Indonesia. Oke? Itu yang kata kunci yang saya kuning-kuningin semua nih adik-adik. Kemudian yang kedua adalah budidaya. Oke. Budidaya itu yang termasuk di dalamnya itu adalah pupuk, ya, pembibitan, budidaya hewan, ternak, dan sebagainya. Tetapi ya, yang tidak termasuk di situ adalah pestisida kimia, sintetis, obat ternak, sintetis, kimiawi, makanan olahan hasil budidaya itu nggak termasuk. Contohnya, snack budidaya jamur itu nggak bisa. Snack budidaya jamur, ya memang budidaya jamur tapi bentuknya makanan nggak bisa. Ya. Harus memang kalau makanan ya snack dan sebagainya itu maksudnya ke makan minuman, bukan budidaya. Oke. Nah, ini dia. Kalau mau ke budidaya, itu yang di bawah. Fokus yang saya sudah kuning-kuningin ya. Tanaman, budidaya, buah, sayuran, ya, hewan ternak, dan sebagainya. Sarana pertanian, peternakan, itu termasuk di dalamnya. Oke? Yang ketiga, industri kreatif. Ini penting sekali. Harus diperhatikan. Penting sekali ini buat Bapak Ibu, pembimbing, dan juga adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kalau kita bicara industri kreatif, ini ada batasan-batasan yang tidak termasuk. Contohnya adalah I.O., wedding organizer, persewaan baju seni, itu juga tidak termasuk karena itu masuknya ke jasa produk fashion. Nah, ini mana? Kok fashion nggak masuk ke industri kreatif sih, Pak? Enggak, dia masuknya ke jasa perdagangan, kita tentukan bahkan batik pun, sepatu kulit itu masuk ke jasa dan perdagangan. Karena apa? Dia bentuknya produk jadi. Yang kita kunci adalah selama produk itu mempunyai kreativitas yang tinggi dan sentuhan seni dan budaya. Sentuhan seni dan budaya yang tinggi, yang kuat, baru masuk ke situ. Saran saya, kalau misalnya ada batik, pintu Aceh dalam bentuk bahan, itu silakan. Atau souvenir, itu bisa masuk ke industri kreatif kalau punya nuansa budaya yang kuat. Kalau souvenir hanya souvenir, jual souvenir untuk pernikahan dan sebagainya, itu masuk ke jasa perdagangan. Oke. Jasa wisata dan perdagangan. Ini akan makin banyak nih adik-adik nih teman-teman. Masuk ke perdagangan, wisata, itu udah clear ya, udah jelas. Nah, memang yang bisa masuk ke sini tadi restoran, produk fashion ini perdagangan, sepatu, dagang jasa, ini semuanya juga masuk. Ya, oke. Yang tidak termasuk adalah yang terkait misalnya basis layanan web gitu ya, aplikasi mobile. Itu akan masuk ke usaha bisnis digital. Oke. Oke. Kemudian yang manufaktur dan teknologi terapan. Kalau manufaktur dan teknologi terapan ini memang spesifik adik-adik, jadi memang agak sulit nih dibanding yang lainnya. Segala sesuatu yang memang berbasis teknologi, contohnya adalah otomotif, elektronik, kesehatan, otomasi, robotika, mesin, alat, dan sebagainya, silahkan bisa masukkan ke sini. Oke, dan yang terakhir adalah digital. Oke, digital di sini sudah clear bahwa semua yang aplikasi contohnya di situ ya berbasis web, games, aplikasi, platform digital, perangkat digital, virtual reality itu masuk.
Tapi yang nggak termasuk itu adalah apabila adik-adik mempunyai web atau mobile aplikasi yang hanya menjual satu toko fisik, satu produk ya, atau satu perusahaan itu nggak bisa. Sosial media itu nggak bisa. Artinya, contohnya, kalau misalnya adik-adik itu menjual batik ya, dan menggunakan web untuk penjualan, itu ya nggak bisa, karena cuma satu perusahaan. Oke? Kalau misalnya adik-adik jual jasa, misalnya ya, tapi hanya untuk satu perusahaan, ya nggak bisa. Harus marketplace bentuknya, kayak Tokopedia, kayak Lazada, Bukalapak, ya, Traveloka, ya seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya jenis usaha yang tidak diperkenankan, ini tolong adik-adik perhatikan bahwa tidak boleh waralaba, dropshipper, jasa titip itu nggak boleh, rebranding, thrifting, artinya jual produk bekas ya berupa barang misalnya pakaian dan sebagainya, itu nggak bisa. Judi online apalagi itu nggak boleh, pornografi nggak boleh, ngemas ulang juga nggak boleh. Ya, oke, harus kalau ada beberapa pertanyaan, Pak, apakah harus halal? Ya tidak harus karena Indonesia ada juga yang beragama lain. Tetapi harus legal, gitu ya. Nggak boleh yang tidak legal ya. Tapi kalau adik-adik kebanyakan pastinya produknya halal, legal dan bagus. Oke, untuk yang non digital itu ada yang pertama adalah noble purpose nih adik-adik. Ini yang penting. Nah, kebetulan Pak Putra, Pak Mutarida, itu saya berikan checklist supaya adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Jadi ini yang warna kuning ini adalah rubrik tertinggi. Jadi di situ adalah tujuan mulia dari didirikan suatu usaha itu harus sangat jelas. Selain untuk mendapatkan keuntungan, ini penting nih, dampak yang diberikan untuk masyarakat dan lingkungan juga harus ada. Terdapat dari pendata pendukung, terlihat peluang keberlanjutan yang sangat baik. Ini saya sudah taruh di dalam PPT-nya supaya teman-teman nanti tidak kemana-mana lagi. Nah, ini buat dosen pendamping dan juga buat adik-adik, kita sudah sediakan checklist Bapak Ibu, adik-adik semua. Saya sediakan buat adik-adik agar kita mudah meriksanya. Nah, di poin noble purpose itu ada apa saja? Yang pertama, cara gunakannya ya. Tujuan mulia yang diwujudkan. Ini silakan Bapak Ibu periksa sebagai dosen pendamping. Ada tidak? Kalau ada, di checklist. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya jangan. Pemicu tujuan mulia sudah ada belum? Kalau sudah ada, checklist. Oh, SDGs sudah ada belum? Belum. Ya, berarti belum. Jenis usaha keterkaitan dengan tujuan mulia udah ada belum? Udah. Ya, di checklist. Nah, begitu caranya. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan ini ya agar nanti memudahkan Bapak Ibu untuk memeriksa ya adik-adik punya adik-adik. Nah, klik. Nah, saya hapus ya. Oke. Oke, lanjut. Ya. Ini adalah contoh dari noble purpose. Ya, contoh dari noble purpose apa saja? Ini kalau adik-adik usahanya misalnya PAL Nusantara, menggabungkan desain inovatif, nilai-nilai budaya Indonesia, fokus pada keberlanjutan, dan sebagainya. Ini hanya contoh. Jadi caranya nanti adik-adik buatnya supaya mudah, lihat checklistnya, kemudian lihat contohnya. Pak, saya bingung nih gimana caranya bikin misalnya ya, bikin pemicu tujuan mulia atau SDGs itu apa, atau jenis usaha yang keterkaitan dengan tujuan mulia apa? Saya sudah berikan contohnya di sini. Oke. Nah, sampai sini itu yang pertama ya. Ini yang pertama. Jadi noble purpose itu yang memang paling utama dan poinnya itu 10%, tidak besar. Berikutnya adalah konsumen potensial. Ini poinnya cukup besar sekali nih Bapak Ibu, 20. Ini salah satu yang memang punya poin tinggi. Kalau ini nilainya bagus, Bapak Ibu bisa, adik-adik bisa mendapatkan poin juga kelolosan yang tinggi. Apa yang saya tuliskan di situ yang warna kuning itu adalah rubriknya. Segmen pasar dan target pembeli potensial didefinisikan dengan sangat jelas, mengetahui ukuran pasar dengan sangat jelas, estimasi pasar dihitung dengan tepat didukung oleh data-data yang valid, menjelaskan segmentation, targeting, positioning dengan terperinci,
dan menganalisis kompetitor di pasar. Ini mungkin agak sulit ya kalau bagi teman-teman, ini apa sih yang sebenarnya ditulis? Saya bantu nih. Nih yang ditulis. Segmentasi, targeting, positioning ditulis. Kalau belum ada, jangan di checklist. Deskripsi konsumen ditulis. Kalau belum ada, silahkan eh, belum silakan dicentang. Tapi kalau belum, jangan dicek. Sampai ke bawah, seberapa besar ukurannya, gambar visualnya seperti apa, kemudian list kompetitornya seperti apa, dan sebagainya. Oke, nah sebentar. Oke. Ya, yang berikutnya adalah contohnya. Segmentasi targeting positioning itu gimana sih contohnya? Adik-adik saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh kopi kenangan. Kopi kenangan itu adalah kopi kekinian yang ada di Jawa. Ya memang sih kalau di Aceh kopinya lebih enak, bener gitu. Tapi kalau di Jakarta susah untuk mencari kopi Aceh. Dan harganya cukup mahal kalau kopi Aceh. Itu udah bener-bener salah satu yang kriteria paling tinggi itu. Kopi Gayo itu ya. Yang kopi kenangan yang murah-murah aja. Nah, konsumen potensial itu segmentasi itu diapain? Kalau segmentasi itu dikelompokkan adik-adik. Jadi kalau misalnya usaha adik-adik itu kopi kenangan, segmentasi penduduk Indonesia itu seperti apa sih? Silakan kelompokkan berdasarkan generasi, kelas ekonomi, domisili, teknologi, dan sebagainya. Kaitannya dengan penjualan kopi kenangan. Misalnya, yang minum kopi kenangan itu siapa aja sih? Nah, siapa aja kira-kira yang minum kopi kenangan? Siapa ya? Kalau Kak Tamita pasti dia minumnya namanya ini dia. Alan Golden. Apa itu Arlan Golden ya? Kalau nggak salah. Oke, adik-adik siapa yang bisa saya tanya ya? Kak, yang mahasiswa yang mana nih? Ada Cutri Firman nih. Kalau kopi kekinian itu seperti kopi sula, kopi kenangan, itu yang minum siapa sih? Kalangannya tahu nggak? Ada Cutri Firman, ada. Izin Pak, itu dosen Pak. Oh, dosen. Dosen. Mukanya Ya, masih muda soalnya. Yang masih muda lagi mana nih ya? ada Eh, Gebrina, namanya nih Pak. Ada siapa Ega, Yang lagi? bertiga-tiga boleh juga tuh. Yang mana nih? Si- Siti Aminah. Masuk nggak? Adik Siti. Masih Adik Siti. isi Ya? dosen. Oh, Dosen penting. dosen. Oke. Intinya sih sebenarnya adik-adik harus mengelompokkan ya. Contohnya tadi ya, kalau yang minum kopi yang kekinian tuh siapa aja sih? Ada generasi Z, ada generasi Y, ada generasi milenial. Terus kelas ekonominya apa saja? Ada yang menengah, ada yang menengah atas, ada yang menengah bawah. Domisilinya ada di mana? Di perkotaan, di pedesaan ada, di pinggir kota juga ada. Nah, itu namanya pengelompokan, segmentasi. Nah, setelah dikelompokkan, disegmentasi, adik-adik mentargetkan nih. Oke, kalau yang minum kopi kenangan itu generasi apa sih? Generasi X, generasi Z biasanya, kebanyakan. Oke, kelas ekonomi yang mana? Menengah. Oke, menengah. Kan nggak harus semua ya dibidik ya. Kalau domisili, kira-kira kalau kopi kekinian ada di desa, di pinggir kota atau di kota? Oh, ada di kota dan pinggir kota. Oke, kalau di pedesaan, itu bukan jadi segmennya. Ini adalah targeting. Yang ketiga, ini adalah positioning. Oke, berarti apa sih bedanya kopi adik-adik dengan yang lain? Gitu. Apa sih bedanya usaha adik-adik dengan yang lain? Nah, ini contohnya adalah kopi kenangan itu adalah kopi yang grab and go. Artinya, kopi yang hanya beli langsung pergi. Beda kalau misalnya saya tuh suka diajak sama Pak Muktarida di kopi Aceh tuh yang di mana tuh ya? Saya lupa namanya. Apa ya? Bukan kopi yang kop itu, tapi ada tuh yang suka adik-adik itu suka nongkrong gitu ya, suka duduk-duduk tuh. Ada juga yang di pinggir pantai. Apa iya, namanya yang di pinggir pantai itu? Nah, itu ada beda kopi. itu. Kalau itu dia minum kopi terus sambil duduk gitu. Kalau ini kopi kenangan, beli kopi langsung pergi. Namanya adalah kopi grab and go. Nah, kemudian seperti apa sih
deskripsi konsumennya. Ini saya kasih contoh. Ya, semuanya usia sekian, tinggal di mana, membeli kopi rutin, dan sebagainya. Berikutnya, nah ini adik-adik, ini ada poin penting di dalam rubrik. Rubriknya adalah estimasi pangsa pasar dihitung dengan tepat. Nah, di sini di checklistnya adalah, saya sudah kasih tahu nih, seberapa besar ukuran pasar usahanya. Nah, itu dia. Ini kita masuk. Ini saya berikan satu tools yang namanya Samsung. Nah, kok susah banget sih Pak kalau bikin proposal? Sebenarnya mudah. Tetapi kita kan mau lolos ya Bapak Ibu ya adik-adik ya. Sehingga kita harus kasih effort yang terbaik. Nah, apa sih sebenarnya TAM itu? TAM itu adik-adik, kalau adik-adik jualan kopi, namanya Total Addressable Market. Total Addressable Market itu adalah berapa sih jumlah peminum kopi di Indonesia. Itu dia. Jadi yang besarnya gitu ya. Ya, berapa sih jumlah peminum kopi di Indonesia? Yang kedua, serviceable available market. Dari jumlah peminum kopi yang di Indonesia, ada peminum kopi kekinian itu ada berapa sih? Kan banyak ya, kopi ada yang minum kopi tubruk, ada yang minum kopi saset. Nah, itu nggak masuk. Yang masuk adalah kopi kekinian gitu. Kayak kopi kenangan itu berapa banyak. Nah, asumsinya TAM-nya itu adalah total addressable market, berarti berapa jumlah peminum kopi di Indonesia, itu asumsikannya adalah 100 juta orang. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari data-data BPS. Kalau sekarang sudah ada artificial intelligence, adik-adik pinter tuh, berapa jumlah peminum kopi di Aceh, klik, udah kelihatan nomornya, dan ada sumbernya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, serviceable available market. Dari 100 juta orang itu, berapa orang yang memang minum kopi kekinian tadi? 30 juta orang. Konsep asumsinya adalah 30%-nya. Kemudian yang di bawah, yang menjadi poin penting, pertanyaan berapa besar sih pasarnya adik-adik ya. Asumsikan dari 30 juta orang itu, customer saya itu berapa persen? Jadi customernya kopi kenangan itu berapa persen? Kopi usaha saya customernya usaha saya itu berapa persen? Asumsinya terserah adik-adik. Ya, konsultasikan kepada ibu bapak ibu pendamping. 5% nih kalau di sini, yaitu adalah 1,5 juta orang atau yang disebut dengan serviceable obtainable market. Nah, ini yang dihitung ya. Oke, kemudian berikutnya lagi. Waduh, ini apa lagi nih, Pak? Ini adalah gambar namanya analisis kompetitor adik-adik. Di sini hanya ingin tahu adik-adik itu bedanya sama merek lain apa. Kalau misalnya ini contohnya kopi kenangan nih. Merek kopi kenangan itu banyak kan penjual kopi yang lainnya, ada Fore, Excelso, Kopi Su, Janji Jiwa gitu ya. Kopi kenangan itu bedanya apa? Oh, bisa dipetakan dengan sini. Dengan membandingkan antara harga dengan quality. Kopi kenangan itu lebih mahal daripada kualitasnya lebih mahal daripada Janji Jiwa dan harganya sedikit. Tapi intinya kita bersaing dengan Janji Jiwa. Beda dengan kopi-kopi yang dari Amerika, misalnya Excelso, Starbucks gitu ya. Maaf, kalau Starbucks bukan dari Amerika, dari luar negeri, contohnya Starbucks. Kalau kita bersaing sama dia terlalu jauh, nggak usah. Gitu. Itu beda banget gitu. Yang kita adalah yang untuk menengah dan harganya terjangkau. Nah, ini perbedaannya. Silahkan adik-adik petakan seperti ini. Oke. Nah, ini itu udah ya. Jadi saya ulangi lagi supaya nggak lupa. Ini adalah nomor 1 sampai 8 checklist minimal ya. Checklist minimal untuk mengisi konsumen potensial. Dan nomor 8 itu wajib ada dokumentasi. Foto-foto mesti banyak. Harus turun ke lapangan. Gitu ya. Jangan pakai Google. Adik-adik itu penting sekali. Jangan menggunakan Google. Jangan menggunakan AI. Copy paste nggak boleh. Mengambil foto dari Google nggak boleh. Kasih foto orang bule nggak boleh kalau dari Google. Nah, harus foto asli. Oke, dah ya. Setelah itu, ya, produk inovatif. Nah,
Kalau produk inovatif ini yang paling besar skornya adik-adik. Yang paling besar, 25%. Produknya itu harus sangat inovatif. Nah, ini yang jadi perbedaan. Ada hilirisasi riset perguruan tinggi adik-adik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dosen minta tolong dibantu adik-adiknya untuk mencari riset yang memang mendukung usahanya adik-adik. Keunikannya harus menjadi yang unik gitu ya, yang punya daya saing. Nah, ini penting nih, menggunakan bahan lokal. Jadi saran saya jangan ada kebarat-baratan, jangan ada makanan-makanan yang dari luar. Kalau misalnya produk-produk dari luar, kita fokus produk Indonesia. Kalau bisa produk Aceh, gitu ya. Bapak Ibu adik-adik punya kekayaan yang sangat besar. Kopi kop itu, kopi di Indonesia, di Jakarta, itu nggak ada yang kayak gitu, jarang. Paling ada satu di tempatnya kopi Acehnya Bang Edwin ya, itu yang terkenal juga di Jakarta. Dia pakai ada kopi yang terbalik itu ada, cuman beda, ya, beda sekali. Oke, Bapak Ibu, adik-adik bisa misalnya membuat kemasan kopi kop itulah gitu karena nggak ada bubuknya, nggak dijual di Jakarta dan potongan bubuknya itu memang agak unik dari Aceh ya. Oke, kemudian survei itu tolong dilakukan. Oke, survei dilakukan. Nah, ini sudah ada checklist juga semuanya, sudah ada checklist ya. Penjelasan-penjelasan sudah apa namanya masuk di situ, penjelasan secara rinci, produknya harus inovatif. Nah, ini nomor 2 nih yang memang berbeda. Merupakan hilirisasi hasil riset dari perguruan tinggi. Itu adik-adik ya. Merupakan hilirisasi hasil riset dari perguruan tinggi. Yang ketiga, keunggulan unique selling proposition harus oke ya, harus unik, disertai dengan bukti pendukung. Yang keempat, bahan lokal jangan lupa. Yang kelima, harus menjelaskan bagaimana ini menyelesaikan masalahnya. Yang keenam, harus ada menjelaskan produk jasa ini harus solusi dari permasalahan. Yang ketujuh, harus lakukan survei. Yang kedelapan, dokumentasi. Adik-adik kembali lagi, Bapak Ibu mohon maaf nih. Karena apa? Nggak harus nih sebenarnya. Tapi wajib bagi yang memang lolosnya mau tinggi. Dan saya bertanggung jawab untuk melaporkan ke Pak Warek ini. Bagaimana supaya lolos ya? Karena salah satu yang terbanyak di Sumatera ini kan dari UTU ya. Dari UTU. Kalau nggak jauh dari UTU ya dari UNRI. UTU, UNRI. UTU, UNRI. Apa gitu. Oh, ya gitu. Nggak jauh-jauh ya. Ya karena itu. Adik-adik lengkap, bagus. Nah, silahkan. Adik-adik ikuti ini. Lakukan dengan senang hati. Memang banyak. Tapi itu adalah cara yang jitu untuk adik-adik bisa lolos. Nah, ini contohnya produk inovasi itu seperti apa. Ya, ini saya kasih contohnya. Ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, dan sebagainya. Kemudian ini adalah keunggulan. Contoh produk yang unggul itu seperti apa. Oke. Keberlanjutan, kalau misalnya adik-adik ada dampak sosial, silahkan. Kemudian ini penggunaan bahan lokalnya. Oh, pokoknya diikuti aja nih. Kayunya berkelanjutan, kulit ramah lingkungan, tenun batik, kerajinan lokal, dan sebagainya. Oke. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh gimana produk ini menyelesaikan permasalahan. Nah, bagaimana kebutuhan akan produk berkelanjutan, sehingga produk saya menawarkan produk yang dibuat dari material yang berkelanjutan. Ada customer yang cari produk unik, produk saya unik. Dukungan terhadap ekonomi lokal, saya menggunakan produk bahan baku dari bahan lokal. Oke, berikutnya yang keempat, sumber daya. Ini yang paling gampang, adik-adik, menuliskan siapa sih timnya dan apa sih sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan fisik dan juga non fisik. Checklistnya ini, ya. Jadi saya sudah enak sekali nih adik-adik nih ya. Udah dikasih checklist, jadi nggak bingung mau nulis apa. Yang belum ditulis, tulis. Ini minimal. Oke, yang pertama, profil anggota tim harus ada. Saya saran sosial medianya dimasukkan. Kan nggak disuruh, Pak. Ya, memang sih nggak disuruh. Tapi kita masukkan supaya mendapatkan nilai plus. LinkedIn. Nanti sama Kak Tamita, tolong diajarin bikin LinkedIn gimana kalau belum punya.
Kalau sudah punya, tinggal dikasih. LinkedIn itu adalah sosial media untuk profesional adik-adik. Itu bagus sekali untuk menyimpan ya apa namanya pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan dan sebagainya. Oke, menyebutkan penggunaan aset-asetnya yang fisik dan juga non fisik, mitra kerjanya siapa, jejaring usaha yang dimiliki apa, komunitas, dan yang terakhir adalah foto-foto sumber daya fisik dan non fisik. Jangan khawatir, ini kan banyak ya, tapi saya sudah siapkan juga contoh. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada alasan lagi nih adik-adik untuk membuat proposal yang bagus. Yang pertama, ini foto-fotonya ditampilkan. Siapa CEO-nya, siapa CMO-nya, siapa CFO-nya. Oke? Kemudian, ini adalah sumber daya fisik. Pabriknya kalau ada, nggak ada kan ya. Adik-adik punya alat-alat ya, laptop, printer, tulis di sini. Apa kira-kira sumber daya non fisik? Sumber daya non fisik adalah misalnya kalau adik-adik punya merek, punya desain, punya kemitraan strategis, platform online, teknologi informasi, dan sebagainya. So, itu adalah sumber daya non fisik. Gampang kan? Udah ada contohnya lagi. Oke. Yang kelima, itu adalah pemasaran. Ini poinnya cukup besar adik-adik, 20. Sehingga harus benar-benar fokus. Ya. Apa saja? Ini checklistnya. Strategi pemasarannya ada produk, price, promotion, place. Nomor 1, apa punikan produknya. Nomor 2 tuh ya, bagaimana strategi harganya. Yang ketiga, bagaimana cara promosinya. Yang keempat, di mana jualannya. Dan yang kelima, strategi pemasaran yang digunakan ini kalau boleh ditambahin tuh people, process, physical evidence sebagai nilai plus. Nah, kalau misalnya adik-adik apa namanya mensubmit ya proposal yang biasanya itu cuma 4P, sekarang tambahin tuh jadi people, process, physical evidence menjadi nilai plus. Oke. Oke. Kemudian AIDA ya, nanti saya kasih tahu apa itu awareness, interest, desire, dan action. Dan yang ketujuh itu adalah customer strategi untuk meningkatkan pembelian customer supaya customer itu dekat selalu. Yang kedelapan adalah list daerah yang menjadi target usaha ya dengan buktinya. Dan yang 9 itu adalah foto-foto atau desain-desain, flyer, spanduk, dan sebagainya. Nah, ini adalah marketing mix. Nah, ini contohnya penjelasan produk sampai physical environment. Aduh, kok banyak banget Pak, pusing saya. Enggak. Memang ini nggak disuruh adik-adik. Cuman adik-adik harus lampirkan ini supaya proposalnya bagus. Nggak ada alasan lagi sekarang untuk tidak belajar. Karena adik-adik kan sudah bisa ada AI, ada Google, ada. Tinggal tanya, belajar sedikit, oh ya paham. Ya silakan adik-adik menggunakan AI, tapi jangan copy paste. AIDA itu apa sih Pak? AIDA itu, adik kan kita bicara mengenai bagaimana strategi pemasaran. Kan orang kan nggak bisa langsung beli langsung ya adik-adik ya. Harus ada strategi. Pertama, bagaimana caranya adik-adik itu memberitahu ke halayak luar kalau ada produk yang bagus. Contohnya menggunakan iklan, menggunakan sosial media, itu yang namanya awareness. Yang kedua, setelah adik-adik itu menawarkan dalam bentuk iklan dan sebagainya, orang-orang kan tahu tuh bagaimana supaya dia tertarik. Biasanya kan searching di Google harus tentukan review-review ya, tolong dimasukkan di situ. Kalau bisa adik-adik sudah ada strategi nanti bagaimana misalnya akan membuat sosial media gitu-gitu ya, akan membuat sebuah program misalnya sosialisasi ataukah edukasi melalui Instastory kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, desire, supaya orang-orang itu senang dan tertarik. Gimana caranya? Contohnya kayak Shopee, itu dia masukkan ke keranjang orange ya. Biasanya kalau orang yang tertarik untuk beli, dia masukkan ke keranjang orange. Nah, pasti nih yang punya keranjang orange ada yang lebih dari 99 plus nih, pasti ibu-ibu. 99 plus isinya keranjangnya. Nah, itu baru masuk ke keranjang, artinya dia ingin beli. Nah, strategi adik-adik gimana?
apakah kasih diskon atau apapun itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya di check out. Nah, bikin strategi-strategi promosi seperti kalau di Shopee itu adalah tanggal-tanggal kembar. Disitulah semua orang pada check out. Oke, jadi keranjang kuning dulu, keranjang orange dulu, baru check out. Nah, ini adalah contoh-contoh tools marketing yang digunakan. Silahkan adik-adik menuliskan kalau online apa dan juga offline itu apa. Nah, ini adalah program loyalitas yang teman-teman perlu punya. Bagaimana meningkatkan loyalitas, komunikasinya seperti apa, customer feedbacknya seperti apa. Silahkan adik-adik pikirkan dan boleh tanya strateginya ke ChatGPT. Misalnya kayak gini, ChatGPT atau Artificial Intelligence, saya usaha cuci helm di Melaboh. Kira-kira strategi apa ya untuk meningkatkan loyalitas? Nanti kasih tahu tuh. Tapi jangan copy paste adik-adik ya. Ketahuan. Yang adik-adik perlu lakukan adalah, oh iya ini bagus, masukkan. Jelaskan sedikit. Oh ini bagus, masukkan dan jelaskan sedikit. Gitu ya. Nggak boleh copy paste. Yang keenam, keuangan. Nah, kalau kita bicara keuangan, ini proyeksi keuangan adik-adik, laba rugi itu paling utama. Kan dimintanya 1 tahun ya. Kalau saya, mahasiswa saya minta 3 tahun. Saya minta untuk membuat 3 tahun. Supaya apa? Supaya berbeda dari yang lain. Dan kita memberikan effort yang lebih supaya kita terpilih, adik-adik. Oke? 3 tahun laba rugi ke depan dan dianalisis apa saja yang diperlukan agar usaha ini bertumbuh. Jangan khawatir, ada checklistnya. Setiap poin saya kasih checklist supaya Bapak Ibu dosen itu tidak sulit untuk memeriksanya. Nah, itu mungkin yang pertama yang perlu dijelaskan dari non-digital ya. Oh iya, masih ada lagi, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya adik-adik ya. Yang pertama adalah pendapatan itu kayak apa saja, pengeluaran itu apa saja, ditulis kayak gini. Kemudian dianalisis tuh, bikin proyeksinya 3 tahun ke depan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis keuangan. Tidak ada alasan lagi tidak bisa karena sudah ada banyak ya, ada artificial intelligence, ada Google, ada Perplexity. Tanya ke dosen pendamping, apa Bu kalau mau belajar? Saya bukan anak ekonomi nih, boleh nggak? Boleh, dan ini mudah sekali. Ya, ini bukan hanya untuk anak bisnis ini, tidak hanya untuk orang bisnis, tapi harus tahu juga dari teman-teman yang memang punya potensi untuk jadi wirausaha, yaitu semua program studi. Oke, silahkan menggunakan ChatGPT, menggunakan artificial intelligence, menggunakan misalnya Perplexity dan sebagainya, silahkan. Oke. Nah, berikutnya adalah membuat bisnis model. Nah, silahkan teman-teman, ini saya tidak jelaskan karena memang panjang sekali, harus ada satu sesi sendiri. Setelah itu, ini adalah contohnya untuk membuat bisnis model. Ini tidak ada nilainya, tetapi teman-teman harus buat. Nah, ini tidak ada nilai, tapi menjadi syarat wajib untuk adik-adik lolos. Pak, boleh nggak pakai bisnis model Canvas? Nggak boleh. Harus pakai. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, apa saya langsung ke bis digital dulu? Gimana Pak Putra enaknya? Baik, silakan Bapak, Ibu, dan dosen. Mumpung ada break sebentar dari Pak Wisnu, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke beliau. Ya, Atau kalau agak malu, boleh di kolom chat. di chat aja Nah, boleh. Atau mungkin ya. saya jelaskan dulu nanti sambil Ada oh ada ada satu Pak pertanyaan. Wisnu, Oh ya, ada ya satu. Mangga. Silakan Oke, silakan. silakan. Gabrina Filza Kansa, silakan. Salah satu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Maulida Makfirah dari perwakilan mahasiswa Universitas Teguh Umar yang mengikuti kegiatan program pembinaan mahasiswa. Izin Pak, saya ingin bertanya. Kami punya judul proposal yaitu tentang pemanfaatan limbah kulit durian yang diubah menjadi obat anti nyamuk.
eh, obat anti nyamuk. Setelah saya dan teman-teman saya baca buku panduan, saya masih bingung Pak, judulnya ini masuknya ke kategori usaha yang mana? Mungkin dari Bapak ada saran atau jawaban terkait judul kami ini masuknya ke kategori usaha yang mana Pak? Sekian, terima kasih. Coba diulang judulnya apa, Dek? Judulnya pemanfaatan limbah kulit durian menjadi obat anti nyamuk Pak. Oke, ya. Oke, silahkan. Ada lagi? Terima kasih Pak. Silakan yang kedua, Rizky Amalia Panjaitan. Atau yang mau pilih? Atau jawab dulu ya, biar nggak lupa ya. Boleh ya, Pak ya? Ya, boleh Pak Wisnu, boleh Saya langsung jawab Pak. dulu ya. Nah, ini fokusnya kan ke bukan pemanfaatan kulit durian ya. Produknya itu adalah obat ya, berarti ya. Obat apa tadi? Iya Pak, obat anti nyamuk Pak. Obat anti nyamuk itu bentuknya apa? Bentuknya ada 3 Pak, bisa dalam bakar, yang spray sama lotion Pak. Kalau yang ini antara yang lotion terus yang bakar seperti apa? Kalau maksudnya Pak gimana Pak? Yang spray apa? Yang lotion sama apa lagi? Yang bakar, yang semprot, sama yang lotion, yang oles Pak. Apakah tiga-tiganya apa salah satu aja bagaimana? Tiga-tiganya Pak, pakai Wah. kulit durian. Oh iya sih, tapi yang mana duluan yang mau dibikin? Apakah semuanya juga bisa? Memang kami buatnya gitu sekalian. Nah, saya saran adik, ada Gabrina dan teman-teman, saran saya coba Ya, fokus ke salah satu saja. Ya, apakah lotion dulu, ya, apakah spray dulu, ya. Jangan semuanya karena dananya nggak bakal cukup. Ya, nanti malah akhirnya Pak, ya. nggak fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini dalam bentuk lotion, ya, dalam bentuk lotion, ini masuknya itu tadi ada di usaha yang berbasis manufaktur dan teknologi ya. Artinya ini nanti akan diproduksi banyak kan lotionnya itu ya. Jadi fokus saja ke manufaktur dan teknologi. Karena tadi masuk di situ apakah produk kecantikan, produk obat, lotion dan sebagainya itu masuk di situ. Tetapi fokusnya jangan pemanfaatan kulit durian. Kulit durian itu hanya bahan bakunya saja. Tapi yang dijual adalah lotionnya. Gitu ya. Misalnya lotion anti jamuk, anti nyamuk ya, lotion anti nyamuk menggunakan bahan dari kulit durian gitu. Jadi jangan pemanfaatan kulit durian dulu, agak bingung nanti. Jadi fokus aja dulu ke produknya, produk lotion dengan menggunakan bahan apa ya. Gitu ya. Berarti nggak salah satu produknya aja kan Pak, nggak harus tiga-tiga gitu. Iya, satu aja. Yang mana yang mau dijalan? Karena kalau tiga-tiganya nanti malah bingung. Yang satu belum laku, yang satu harus produksi kayak gitu ya. Ya baik Pak. Atau salah satu yang paling laku menurut teman-teman yang mana? Iya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Oke. Ya silakan. Ada lagi. Baik. Terima kasih Pak Wisnu, sangat jelas ya, sudah clear ya. Selanjut atas nama Rizky Amalia Panjaitan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kurniawan Arya Saputra. Alhamdulillah tim kita pada tahun lalu sudah mendapatkan menang juga. Jadi kita sekarang tuh mau melanjutkan tahap bertumbuh seperti itu, Pak. Nah, tadi kan kalau nggak maksudnya tadi Bapak ada juga menjelaskan terkait di bidang jasa pariwisata dan juga perdagangan seperti itu, Pak. Nah, tadi yang Bapak jelaskan tuh bahasanya di bidang jasa tersebut tuh tidak boleh maksudnya mohon maaf Bapak tadi tuh menyampaikan bahwasanya seperti kayak website dan juga aplikasi itu masuk ke bidang digital seperti itu Pak ya. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan di sini adalah kami kan bimbingan belajar Pak. Jadi itu kita
merupakan bimbingan belajar yang terfokus kepada bahasa Inggris Pak, yang dimana dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas speaking class dan juga TOEFL class seperti itu Pak. Nah, yang dimana kita nih di sini membuka paket online dan juga offline seperti itu Pak, dan juga apa namanya privat juga gitu Pak. Nah, jadi pertanyaan saya tuh Pak, tadi kan kita pastinya kita menggunakan instrumen itu berbasis digital seperti itu Pak, seperti bantuan menggunakan website. Nah, itu apakah diperbolehkan Pak, atau seperti apa, atau malah tidak diperbolehkan seperti itu Pak? Itu sebagai Boleh. instrumen pembantu seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bang Rizky. Saya langsung jawab ya Pak. Jadi ini masuk ke bimbingan belajar. Bimbingan belajar berarti basisnya adalah jasa. Oke. Nah, kalau nanti jasa itu mau dibikin online, boleh aja. Tetapi judulnya itu adalah bimbingan belajar. Nah, tonjolkan keunikannya itu, Bang Rizky ya. Dan itu boleh. Yang tadi dimaksud oleh saya yang di bidang jasa itu, kalau tiba-tiba misalnya aplikasi atau website atau bisnis online khusus untuk bimbingan belajar. Padahal kan nggak online. Online itu hanya bagian dari menyalurkan usahanya gitu ya. Sehingga saran saya di judul adalah pasti berbasis ini dulu, bimbingan belajar dulu, terus keunggulannya apa. Nah, online atau offline ini nanti di bawah aja, dijelaskan aja. Gitu ya. Tapi di judul jangan keluar online, khawatirnya nanti reviewer akan bilang, ini online ada hubungannya sama digital nggak ya? Gitu ya, kita main aman aja, Mas Rizky. Gitu. Baik, cukup Baik Bapak, terima Arya. kasih atas jawabannya. Oke, Cukup sini Bapak. makin rame nih Pak Wisnu yang bertanya. Oke, mohon izin yang Bapak Ibu, ini ada pertanyaan terlebih dahulu yang duluan masuk. Ini Pak Wisnu dari kolom chat. Pak, izin bertanya, saya Rangga Sanepa, untuk tahap bertumbuh, apakah boleh menggunakan proposal yang sama seperti tahap sebelumnya atau harus diubah seluruh isinya? Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, sebenarnya alangkah baiknya kalau yang tahap bertumbuh, bisnisnya boleh sama. Tetapi yang diajukan pastinya harus yang bertumbuh. Jangan menggunakan proposal yang sudah lama gitu. Ya, itu sih intinya, Pak Putra. Goal selanjutnya apa? Kalau bisa yang tahap bertumbuh, ceritakan dulu capaian di tahap sebelumnya. Setelah itu baru ceritakan tahap yang nanti akan dicapai seperti apa. Gitu sih, sebaiknya diperbaharui ya, karena kan bisnisnya udah 1 tahun yang lalu, pasti ada kemajuan-kemajuan lagi. Gitu Pak Putra. Oke, baik. Berarti untuk Rangga, silakan diperbaiki, diupdate bagaimana perkembangan proposal tahun lalu dan bagaimana target capaian untuk berikutnya. Silakan diperbaharui proposalnya. Selanjutnya, yang pertama kepada Bu Eva, silakan. Yang lain mohon bersabar terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Pak Putra? Terdengar dengan jelas. Iya, terima kasih. Satu hal yang menarik Pak Wisnu di tahun ini dari presentasi Pak Wisnu tadi yang saya highlight itu berkaitan dengan pemanfaatan atau bagaimana bisa menjadikan hilirisasi hasil dari universitas itu menjadi produk yang ingin kita ajukan di P2MW ini. Nah, saya masih belum terlalu mengerti bagaimana proses yang hilirisasi ini, Pak. Apakah misalkan contohnya misalkan di UTU ini memiliki perikanan yang memang di bawah dari Fakultas Perikanan, lalu kita membuat hasil olahan dari ikan dari hasil perikanan itu, begitu Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Ya, ini sepertinya saya pernah ketemu ya Bu di sana ya, kita ya. Iya Iya, Pak, cuman iya, kemarin waktu KMI Expo masih belum iya. beruntung Oh untuk iya. berangkat ke sana. Semoga Ayo tahun kita ini kalau semangat, insya Expo Allah. lagi bisa Iya, diberangkatkan dosennya. amin, amin. Ntar saya bantu Bu. Nah ini menarik ya Bapak Ibu adik-adik. Ini adalah yang baru dari kita, dari program. Dan ini sebenarnya idealnya Bapak Ibu, idealnya ya. Kan hasil penelitian dosen atau mahasiswa itu hilirisasi, kepinginnya begitu. Tetapi ini latihan dulu lah. Gitu. Artinya ya setidak-tidaknya nyerempet atau beririsan ini udah bagus. Contohnya inovasi itu tidak harus
apa namanya? Eh, ini ada azan dulu sebentar, bisa berhenti dulu. Jadi Bapak Ibu dosen dan adik mahasiswa, kita berhenti sebentar untuk azan di wilayah dan sekitar. Ya, sudah nih selesai. Jadi Bu Eva, ini memang baru pertama kali dan niatnya adalah tadi harapkan nanti penelitian dosen atau mahasiswa itu ujungnya adalah hilirisasi. Nah, untuk yang saat ini pastinya yang diharapkan adalah bagaimana si penelitian itu bisa mendukung usahanya adik-adik. Pastinya yang pertama bisa inovasinya. Ada juga yang meneliti mengenai strategi pemasaran, bisa nggak? Boleh. Ada juga yang meneliti mengenai apa misalnya budidaya tertentu, boleh, boleh. Kalau misalnya dia bagaimana caranya misalnya produknya itu misalnya minuman buca ya, kombucha ya. Dan di penelitiannya itu nggak ada tulisan kombuchanya, tetapi saya menggunakan penelitian yang marketing gitu ya untuk mendukung penjualan kombucha, boleh nggak? Boleh, gitu ya, Bu Eva. Jadi untuk sekarang ini diharapkan bukan hanya produk, inovasi produk atau hilirisasi dalam bentuk produk, tapi hilirisasinya dalam bentuk marketing, pemasaran, apapun itu juga. Gitu ceritanya. Nah, salah satunya yang diharapkan dilampirkan itu adalah apakah ada jurnal, apakah ada buku hasil penelitian, apakah ada bahkan berkas penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir. Itu boleh. Kalau ada hakinya boleh nggak? Tambah kuat. Gitu. Oke, itu dia mungkin Bu Eva mudah-mudahan menjawab. Makasih Pak Wisnu.
Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Eva. Selanjutnya ya kepada Sakila Andari. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, perkenalkan nama saya Syika Andari, saya dari perwakilan tim saya. Mohon maaf tadi saya baru sempat bergabung karena tadi baru ada MK yang baru selesai. Jadi pertanyaannya, apakah foto produk kami harus dimasukkan ke proposal karena tadi ada yang mengatakan bahwa foto dokumentasi itu wajib diletakkan di proposal, sedangkan kami aja belum mulai, Pak. Apakah itu harus atau bagaimana? Makasih. Nah, bagaimana kalau usahanya belum mulai, tapi harus sudah ada fotonya? Gimana caranya? Yaitu membuat prototipe, ya adik-adik ya. Kak Syakila nanti bikin bentuk prototipenya. Ini usahanya apa kalau boleh tahu? Biar saya kasih apa Eh, usahanya, Kak? tentang Suruni, Pak, dalam program makanan dan minuman, serpihan rempah Nusantara. Jadi kami itu membuat permen yang sehat begitu, Pak. Oke. Kalau begitu, bikin permennya dalam bentuk ya cuman satu atau dua lah, sedikit lah. Produksi kecil-kecilan, produksi rumahan. Kan harus dicoba ya rasanya ya. Nah, yang dimasukkan adalah fotonya, cara prosesnya, dan yang paling penting adalah tadi ada di saya tulis tuh, bagaimana Kak Syakila ya menawarkan ini kepada customer. Kira-kira customernya suka nggak? Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, asal ada feedbacknya. Feedback itu artinya masukan-masukan. Nah, masukan itu yang nanti ditulis di proposal itu bakal keren banget, bakal bagus banget, gitu. Gitu, kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya eh, Siti Aminah dan Nadia Eka. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Perkenalkan nama saya Nadia Eka, perwakilan dari tim kami. Tadi dari pertanyaan yang pertama dijelasin bahwasannya kalau bisa produknya tuh dalam bentuk satu aja kan, Pak. Nah, fokus ke satu aja. Nah, sedangkan kami ini produknya tuh dalam bentuknya teh celup, Pak. Tapi juga ingin kami jual dalam bentuk minuman gitu, minuman kemasan gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah bisa, Pak, untuk fokus atau harus memang fokus di teh celupnya aja, Pak? Ya, oke, terima kasih banyak. Ini bagus. Berarti teh celup, minuman, dan sebagainya itu masuk ke makanan minuman, bukan manufaktur. Ya, itu ya. Jadi kalau walaupun jumlahnya banyak kayak gimana, tetap makanan minuman. Nah, saran saya agar fokus mau yang mana dulu? Karena dulu teh botol ya, dia ngeluarin teh botol tuh terus lama dulu, baru setelah itu bikin yang teh celup. Jadi satu-satu, silahkan. Dan itu lebih bagus strateginya. Nanti di dalam proposal bilang, kali ini saya akan fokus ke minuman kemasan dulu. Di mana ke depan pengembangannya akan menjadi teh celup. Nah, khusus untuk P2MW ini fokus ke kemasan misalnya itu. Nah, sekarang ditentukan salah satu saja gitu. Ini menjadi lebih mudah dan lebih pada saat kita bicara mengenai uang ya, kita diberikan dana 15 juta misalnya untuk yang tahap awal. Kalau mau bikin dua produk kayaknya terlalu berat ya adik-adik ya, susah. Bagaimana kalau kita fokus saja satu dan benar-benar penjualannya dimaksimalkan. Nanti tahap pengembangan baru bikin teh celup. Misalnya gitu. Atau kebalikan. Teh celup dulu, baru yang kemasan. Gitu ceritanya. Itu saran saya. Ya. Kalau seandainya konsep kami itu seperti ini, Pak. Jadi, teh celup yang kami buat itu memang fokusnya di teh celupnya, sehingga dia bisa didistribusikan untuk jauh se-Indonesia. Beda dengan minuman kemasan kan yang nggak bisa produksi jauh, kecuali kita pakai pengawet. Masalahnya kami kan membawa tentang teh daun kelor dengan rasa iserebet, rempah-rempah Aceh gitu. Jadi mau memastikan kualitasnya tuh alami gitu. Jadi untuk didistribusikan itu ke teh celup dan nanti untuk dijual di tempat kios kami itu minuman gitu, Pak. Oke. Jadi kami kesulitan gini kalau seandainya difokuskan ke teh celupnya juga. Yang utama yang air mana minum dulu? kami itu terbuat dari teh celupnya juga. Ya, sekarang yang diutamakan yang mana dulu?
yang utama, yang mana produk unggulan. Nah, berarti teh celup aja yang diajukan. Nanti cara jualnya dengan menjual langsung itu adalah strategi penjualan saja. Gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi yang utama adalah teh celupnya yang diajukan. Nanti cara penjualannya salah satunya adalah membuat bazar, menjualnya langsung kepada customer gitu. Oke. Nah, bagaimana Nadia Eka? Sip. Wah, sepertinya ada gangguan jaringan sepertinya. Ya, ya akhirnya terlempar. Oke, baik. Kembali lagi di kolom chat, Pak Wisnu. Ya, saya Izin. baca ya Pak. Iya, Izin boleh Pak Wisnu. bertanya, saya Rangga. Untuk tahap bertumbuh, apakah boleh menggunakan proposal yang sama? Oh, yang tadi ya. Oh, Boleh yang tadi yang menggunakan di bawah proposal ya? yang sama, boleh. Tapi harus diubah dong, ya kan? Karena sudah bertumbuh ya, gitu ya jawabannya. Pak, izin bertanya, apa syarat untuk proposal tahap bertumbuh? Syaratnya nggak ada, sama. Syaratnya semua sama. Ya, bahkan tanpa harus di tahap awal dulu langsung bertumbuh juga boleh. Nah, yang perbedaan apa? Perbedaannya adalah usahanya harus berjalan minimal ya 6 bulan, di atas 6 bulan. Kalau belum di atas 6 bulan ya masuk ke tahap awal. Saran saya sih adik-adik, kalau misalnya usahanya itu masih baru atau apa, ya, tahap awal saja. Karena tahap bertumbuh itu dijelaskan dengan banyak contoh, misalnya penjualannya sudah dilihat. Kalau penjualannya nggak maksimal, nanti nggak lolos. Lebih baik kalau yang di awal-awal ya di tahap awal saja, nggak usah dipaksa. Begitu. Tapi memang sih dapatnya 20 juta ya, dibanding yang awal kan cuma 15 juta. Itu aja Pak Putra. Baik. Terima kasih Pak Wisnu. Bagaimana Nurul Husni atau Rangga Saneva? Ini dua-duanya sama tentang proposal bertumbuh ya. Ada yang Ya, ditanyakan? Cukup? ya. Apa saya Oke, cukup. lanjutkan dulu? Baru Ya, silakan nanti ada tanya lanjutkan jawab Pak lagi. Wisnu. Oke. Adik-adik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, di chat aja langsung dulu ya, sambil menunggu saya jelaskan yang bisnis digital. Bisnis digital ini mirip-mirip dengan yang bisnis non-digital, adik-adik. Cuman perbedaannya ini ada di poin-poinnya, penilaian persentase dan sebagainya. Dan pastinya poin-poinnya juga berbeda. Yang pertama, di bisnis digital itu perbedaannya dia harus bikin pitch deck atau presentasi nih adik-adik. Yang kemudian kalau di dalam bisnis non-digital nggak ada. Oke? Yang pertama yang harus ditulis adalah permasalahan dan solusi, ini paling tinggi nilainya. Permasalahan dihadapi itu harus jelas, solusi produknya itu harus jelas. Ya, kemudian bikin survei. Jangan lupa ya adik-adik ya, bikin surveinya. Pakai Google Form, itu dianalisis dan sebagainya. Prototipenya harus ada. Dan uraian tentang riset yang latar belakang. Jadi tadi Bu Eva tadi sampaikan bagaimana nih risetnya. Salah satunya di sini di permasalahan solusi harus ada hilirisasi riset. Sebaiknya ya, tapi bukan berarti kalau nggak ada riset nggak boleh Pak, boleh, tapi nilainya nggak bisa tinggi. Yang pertama, poinnya nih, checklistnya, jelaskan apa yang diselesaikan, solusinya apa. Nomor 3, harus ada risetnya. Yang keempat, punya value proposition, apa nilainya. Yang kelima, apakah ini berkelanjutan, bagaimana market size-nya, bagaimana ini bisa menjadi produk yang memang bertumbuh. Yang keenam, validasi ke customer, problem solution fit, artinya adik-adik harus survei, berikan feedback ya dari customer. Nomor 7, penjelasan cara kerja produknya. Nomor 8, pengujiannya. Yang ke-9, SDGs-nya. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals-nya. Satu aja. Yang ke-10, dokumentasi. Banyak ya. Tapi ini adalah syarat harus wajib kalau mau lolos bagi saya. Ini racikan saya sendiri teman-teman. Dan menjadikan mahasiswa saya itu hampir selalu tuh lolos kalau misalnya ngikutin ini. Nah, ini adalah contoh pitch deck-nya. Ini masalahnya, ini adalah SDGs-nya, Sustainable Development Goal-nya. Ini katanya masalahnya adalah ada wanita yang memang dia punya masalah di Indonesia, 2 dari 10 itu mengalami kekerasan. Ini problemnya dijelaskan di pitch deck.
Ini solusinya menggunakan aplikasi. Aplikasinya kan belum ada, digambar kayak gini. Oke, adik-adik, ini adalah solusinya. Nah, produk saya adalah ini dan sebagainya. Yang kedua, analisis pasar. Ini 15%. Apa sih yang dianalisis? Yang pertama adalah segmentasinya, targeting positioning, sama seperti tadi ya. Kompetitornya, tadi juga sama. Kemudian referensi, ada nggak data pendukung yang valid gitu, yang relevan dan sebagainya. Jangan khawatir, saya sudah berikan checklistnya, segmentasi, targeting, positioning seperti yang tadi, sum seperti yang tadi. Customer persona itu adalah orangnya, seperti tadi kasih contoh, potensi pasarnya berapa besar, channelnya lewat mana, promosinya gimana, ini mirip dengan yang non-digital. Oke, sama seperti tadi, non-digital. Berikutnya, ini adalah gambar pitch deck-nya, di mana pasarnya digambarkan dalam bentuk pitch deck. Yang ketiga, itu pemasaran, 15%. Ini untuk bisnis digital nih, Kaprodinya masih kata Mita ya kalau nggak salah ya, Kaprodi bisnis digital ya. Bagaimana tuh memasarkannya? Nih strateginya ada pemasaran, distribusi, promosi, bagaimana meningkatkan customer relationship-nya. Ini sama ke produk-produk non-digital. Ini adalah checklist-nya. Digital marketing, mix, dijelaskan. Distribusinya lewat mana, promosinya lewat mana, customer relationship-nya lewat mana. Dan juga jangan lupa survei-survei, feedback, dokumentasi, dan sebagainya. Oke, ini adalah contohnya. Oh, produk saya adalah ini, harganya gini. Sama nih kayak non-digital, sama persis. Oke, ini contohnya. Yang keempat, monetisasi. Monetisasi itu bagaimana teman-teman generate income. Karena kalau digital kan belum tentu uang ya. Belum tentu uang, bisa jadi yang lain. Penjualan itu lewat mana saja gitu. Revenue stream-nya lewat jualan apa? Apakah customer bayar atau subscribe atau apa? Silahkan. Nah, ini checklist-nya. Sumber-sumber pendapatan usahanya, kalau boleh, usahakan lebih dari satu. Dan sudah divalidasi oleh adik-adik ya, lewat survei dan sebagainya. Strategi harganya seperti apa? Berapa besar pendapatan yang ditargetkan? Roadmap-nya kayak gimana? Struktur biayanya apa saja? Strategi usaha bertumbuh apa saja? Dan sebagainya. Buat model bisnisnya. Adik-adik, saya mau kasih warning sedikit. Ini banyak ya Pak ya? Iya. Sebenarnya kalau adik-adik capture ini langsung ke ChatGPT, dijawab semua sama ChatGPT. Tapi jangan lakukan itu ya adik-adik ya. Jangan lakukan meng-copy paste langsung ke ChatGPT, suruh dia jawab, dibalikin lagi. Itu bisa, tetapi kelihatan Bapak Ibu adik-adik di dalam sistemnya itu udah ada deteksinya. Jadi khawatirnya nanti adik-adik gugur. Jangan lakukan itu. Boleh adik-adik tanya ChatGPT, tapi dimengerti dan tulis ulang, gitu ya. Saya khawatirnya karena terlalu banyak pakai ChatGPT semua. Dan berhasil sih, bisa dia bikinnya, tapi khawatirnya nanti diuji petik plagiarism kena, ya. Oke. Kemudian ini bisa model kanvas yang harus ditulis ya, dibikin. Ini adalah contohnya proyeksi monetisasi, kira-kira dapat uang berapa, kapan dapatnya, tahun ini berapa, tahun depan berapa, sampai 5 tahun ke depan lebih baik. Yang kelima, profil tim yang paling gampang ini. Boleh ya. Silakan adik-adik tuliskan siapa saja yang memang ada di anggota tim. Kalau boleh, uraikan mana hipster, mana hacker, mana hustler. Oh, artinya mana yang jago ngomong, mana yang jago bikin produk, mana yang jago bisnis. Silahkan adik-adik tentukan dan deskripsikan dengan jelas sedetail-detailnya. Gitu ya. Ini adalah cek profil anggota tim yang punya keahlian hipster mana, kalian hacker mana, kalian hustler gimana, mana yang jago ngomong, jago bikin produk, mana yang jago bisnis, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab masing-masing anggota tim. Oh, ini harus detail. Contohnya, Wisnu bertanggung jawab bikin program. Jangan kayak gitu, itu nggak detail. Yang detail adalah bikin program. Programnya apa? Berapa kali dia harus monitoring dalam 1 minggu?
berapa kali dia harus bikin new program dalam 1 bulan dan sebagainya. Itu bertarget namanya. Oke, menyebutkan secara rinci target performanya. Contohnya Kak Rizky itu juga tugasnya ada penjualan. Jangan begitu aja, tapi targetnya 1 tahun, 1 bulan berapa target penjualannya? Dalam 1 tahun, jadi berapa target penjualannya? Yang keenam, gambarkan bahwa punya jiwa wirausaha tadi. Cerita mengenai pengalaman berwirausaha, pernah ini, pernah itu, pernah ikut pameran, pernah belajar sama Pak Wisnu, belajar sama Bu Tamita, sama Pak Putra, itu dijelaskan. Dapat nilai B dalam kewirausahaan, silahkan. Nah, ini adalah contoh profil dan tim. Ya. Kemudian yang keenam, itu adalah traction. Traction ini adalah tolak ukur nih adik-adik. Jadi pertanyaannya, usaha adik-adik ini dianggap berhasil kalau apa? Yang pertama, Pak, kalau untung usaha saya berhasil, ya boleh itu. Ya, kalau usahanya itu dapat keuntungan besar atau bertahap atau lebih atau apapun itu bentuknya, itu jadi tolak ukur kami. Tapi kalau tidak untung gimana? Ya pasti kalau usaha ya memang pertama harus untung dulu. Tapi pertanyaannya bisa langsung untung atau enggak? Oh, ternyata enggak bisa langsung untung, Pak. Makanya target kami adalah meningkatkan jumlah pelanggannya dulu. Meningkatkan jumlah membernya dulu gitu. Meningkatkan jumlah apanya dulu? Trafficnya dulu gitu. Itu boleh. Nah, itu dituliskan adik-adik. Yang pertama, silakan lihat tractionnya, jumlah pengunjung, pengguna baru, mitra, dan sebagainya, tolong dituliskan. Hasil surveinya, tolong dilampirkan, siapa calon penggunanya, uji coba prototipe, dan sebagainya. Proyeksikan ini ke masa yang akan datang, buat roadmap-nya, cari potensi mitra kerjanya, mendukung usahanya itu jejaringnya seperti apa, potensi komunitas yang dimiliki itu seperti apa, dan juga validasi traction-nya. Nah, ini contohnya adik-adik kalau misalnya ini sudah diupload di Google, tapi kalau misalnya belum, ya nggak usah. Pakai survei-survei biasa bisa. Nah, ini milestone di mana adik-adik ini bisa merencanakan kira-kira ke depan apa target-target saya. Itu saja nih adik-adik. Tips lolosnya sederhana. Dikerjakan. Dikerjakan, dilengkapi, dan kualitasnya ditingkatkan. Yang pertama, sudah dikerjakan, dilengkapi, dan tingkatkan kualitasnya, pelajari matriks penilaiannya, komunikasikan dengan dosen pembimbing, dan kunci yang terakhir nih adik-adik, berikan lebih dari yang terbaik. Jadi kalau untuk lolos P2MW untuk yang jadi terbaik aja nggak cukup. Bagaimana waktu itu tim dari UTU ya, itu bekerja sangat keras sehingga pernah menjadi juara ya waktu itu ya. Tapi memang kerja keras sekali nih adik-adik. Nah, memang siapa yang bekerja keras, ya, siapa yang memang menanam pasti akan menuainya. Berikan yang lebih, saya bilang, lebih dari yang terbaik. Mungkin itu Pak Putra, kita mungkin masuk ke tanya jawab. Nanti saya akan berikan semua slide ini. Contoh-contohnya saya akan berikan. Yang kemudian nanti adik-adik akan ngelihat mana checklist yang tadi supaya adik-adik bisa tahu mana yang belum, mana yang sudah. Nah, mungkin untuk sekarang saya mau nanya nih sebagai penutup ya adik-adik, boleh nggak nulis di chat box, di chat ya? Dari semua proposal yang dilakukan, sudah berapa persen seperti yang saya tampilkan tadi? Maksudnya, dari semua kelengkapan yang tadi saya sampaikan, kira-kira adik-adik ini bisa berapa persen udah selesai? Ya, silahkan ya. Berapa persen? 20%? 30%? 10%? Tolong di chat box ya. Apakah ada yang 80%? Ada yang 90%? Bahkan ada yang 100% nggak? Gitu. Sudah lengkap belum seperti yang standar saya tadi? Nah, saya kembalikan ke Pak Putra. Silahkan Pak Putra kalau mau tanya jawab. Baik, Adik-adik di chat baik. ya, saya pengen tahu berapa persen Wisnu. tuh. Baik, Pak. Silakan kepada adik-adik mahasiswa yang bertanya dan yang memperhatikan dan yang proposalnya insya Allah mau submit tahun ini, apakah proposal sudah 100% atau 50% atau baru mau mulai? Boleh, silakan dikirimkan di chat seperti arahan dari Bapak Wisnu tadi. Sehingga nanti Pak Wisnu bisa memberikan saran kepada kita dan melihat progres kita sudah sejauh mana.
Lah, Ya, silakan sembari membuat chat di kolom Zoom-nya, sembari untuk bertanya, silakan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Sudah ada yang masuk, Pak Wisnu, dari Sophie dan Flo, kurang lebih 15%. Ini Sophie dan Flo rencana mau produk apa? Skema apa? Ada ya Sophie dan Flo. Oh, tidak ada ya. silakan kalau ada yang baru memulai. Nah, 65%. Ini menarik sih, Pak Putra. Ada yang 10%, 15%. Artinya ada ruang untuk memperbaiki lagi itu sih. Jadi kalau misalnya cuma 20% bagus tuh. Oh, berarti saya ada sekitar 80% lagi untuk bisa memperbaiki. Kalau itu kan berarti banyak yang dirubah ya. Bagus. Kalau yang 65%, oke. Berarti ada ruang saya untuk memperbaiki itu kira-kira masih 30% lagi. Berarti tugasnya belum selesai. Ada nggak yang sudah 100%? Kalau sudah ada, jangan lupa direview kembali. Coba dilihat apakah ada yang memang bisa diperbaiki agar lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu dan adik Silakan. mahasiswa. izin bertanya Ini dari sedikit. Pak Mukhtar ada nih. Silakan Pak Mukhtar, Ketua Ya, Pak. izin bertanya sedikit, Pak. Silakan, Pak Mukhtar. Jadi kan, bentar ini double zoom saya ini rupanya. Oke, jadi di proposal kalau tahun lalu Pak ada dua ya, ada proposal mahasiswa, ada proposal perguruan tinggi ya. Nah, adapun tahun ini bagaimana kira-kira Pak? Karena di panduan tidak disebutkan, tetapi di sistem masih ada Pak. Ini mungkin bisa diterangkan supaya kami pun tidak bingung nanti Pak di akhir Pak. Terima kasih. Ya. Nanti tidak ada Pak Mukhtar, nanti memang tidak ada sehingga tidak perlu untuk upload di portal. Oh iya, siap, Aman? siap, siap. Yang penting sudah terkonfirmasi Pak. Terima kasih. Aman, siap. Oke, alhamdulillah tidak ada tahun ini ya. Oh ya, satu lagi Baik. Pak. Silakan Pak Silakan. Mukhtar. Boleh, Ya. boleh, silakan. Jadi pengalaman tahun 2023 itu seleksi terakhir kan dilakukan oleh PT. Tahun 2024 dilakukan oleh Belmawa. Tahun 2025 ini bagaimana Pak? Tadi putus-putus sedikit Pak, apa diulang lagi putus? PKP 2-nya nanti. Nah, dulu kan pernah dilakukan oleh Belmawa, PT, dan Oh ya. sekarang ini Ya. bagaimana Pak kira nanti? Nah, nanti akan sama seperti yang sebelumnya ya, Pak. Jadi nanti PKP 2-nya pasti akan ada dari internal perguruan tinggi dan juga pastinya dengan Belmawa. Tetapi mekanismenya belum ada nih, Pak Mukhtar. Yes. Tapi yang dipastikan nih, harapannya kualitasnya pasti akan naik. Artinya dari pihak Belmawa harapannya dari kampus tetap mendampingi walaupun dananya nggak ada. Ya. Walaupun dananya tidak dari pemerintah, diharapkan secara mandiri kampus bisa mempunyai program PKP 2 juga. Gitu ceritanya. Oke, siap, Pak. Ya, Siap. oke. Ya, terima kasih. Ya, ini memang lagi musimnya ya. Musimnya. Ya, oke, Karena oke. TPK Ormawa dilakukan oleh kampus nanti Pak. Jadi Oh iya, iya. Kalau ini makanya, masih
Masih. Ya, sekarang ini belum ada rencana untuk Iya. dilepas. Ya, Oke, siap, siap. siap, siap, siap. Terima kasih, Pak. Dari ada lagi? Monggo, silakan. Oh iya. Oke, silakan Bapak Ibu dosen adik-adik mahasiswa. Mungkin sekedar Ini informasi kedua. mm, Iya, silakan Pak Wisnu. enggak, saya cuma mau beri informasi aja, Pak Putra. Jadi nanti di slide saya itu sudah ada checklist yang tadi, sehingga para dosen pendamping itu tinggal ngecek tuh, ini sudah belum, ini sudah belum. Kalau sudah, targetnya dulu biasanya gini, Pak. Biasanya targetnya selesai semua dulu. Semua checklist sudah ada. Nanti memperbaikinya setelah itu. Nah, ayo kualitasnya diperbaiki, tambahin fotonya. Ini kurang nih, detail nih, tambahin itu. Pokoknya tambah aja terus gitu. Karena memang di sini tidak ada batasan minimum untuk menulis dan sebagainya. Gitu. Jadi target pertama adalah checklistnya dilengkapi dulu. Itu biasanya strategi saya. Setelah target apa checklistnya dilengkapi, habis itu baru diperbaiki atau apa namanya ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Demikian Pak Putra. Ada lagi tadi yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih tips dan triknya Pak Wisnu ya. Berarti bagi dosen pendamping yang kita telah berhadir pada hari ini mengenai checklist tadi seperti Pak Wisnu ya. Nanti insya Allah kami akan memberikan slide dari Pak Wisnu dan juga tabel checklistnya kepada Bapak Ibu semua. Sekedar informasi juga Bapak Ibu untuk submit proposal kita akan melakukan seleksi dan kita submit ke pusat itu 2 proposal per setiap kategori ya, 2 proposal di setiap kategori. Jadi persaingan untuk tahun ini ketat ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Misalnya untuk jasa untuk makanan dan minuman itu hanya bisa kita submit ke pusat itu dua proposal. Bidang manufaktur 2 proposal, budidaya 2 proposal, jasa perdagangan 2 proposal, bisnis digital 2 proposal. Jadi persaingan juga ketat. Jadi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dimohonkan untuk buat proposal sesempurna mungkin. Oke, baik. Oke. Baik, Pak Ibu, kita kasih waktu 30 detik. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Silakan kalau ada. Udah paham ya adik-adik. Adik-adik, saya mau kasih tahu sedikit. eh, Kalau ada yang mau bertanya via WhatsApp itu ngantri. Jadi saran saya kalau ada yang mau bertanya silahkan direct message saja, DM saja di Instagram saya itu dan saya jawab ya. Pasti saya jawab. Tapi kalau di WhatsApp itu antrinya banyak. Kadang-kadang saya harus jawabin satu-satu dulu. Nanti kalau ada waktu saya jawab lagi. Karena antrinya banyak. Sehingga kalau mau langsung silakan adik-adik Instagram tuh ada DM, silakan DM saya. Pasti saya jawab. Gitu ceritanya. Baik. Hmm. Silakan Bapak Ibu follow terlebih dahulu Pak Wisnu ya. Instagramnya nanti kalau ada pertanyaan langsung Di direct message ya aja. Langsung direct message aja ke Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Sepertinya dari Bapak Ibu dosen adik-adik mahasiswa sangat jelas pembahasan dari Pak Wisnu tadi. Insya Allah nih, saya yakin dari mahasiswa dan Bapak dosen
udah langsung siap nih menyusun proposal untuk tahun ini. Eh, Terakhir mungkin kita minta kepada Pak Wisnu untuk menyampaikan penutupan untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Wisnu. Terima kasih banyak Pak Putra. Tidak ada tidak ada sebenarnya, tetapi saya berharap ya ini adalah program yang memang diperuntukkan oleh adik-adik untuk berwirausaha. Salah satu kendala berwirausaha itu adalah permodalan nih. Jadi banyak mahasiswa itu tidak mau mulai karena modalnya nggak ada. Ini adalah cara adik-adik untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang wirausaha. Mulailah dari sini, nikmati prosesnya, ya, nikmati prosesnya. Insya Allah ya adik-adik, kalau misalnya memang adik-adik tekun, niat baik, dan ini diperuntukkan untuk ibadah, insya Allah nanti akan diberikan jalan. Saya rasa itu aja Pak, ditunggu proposalnya. Dan saya mau lihat nih, utuh harus jadi yang terbanyak lolos. Ya, di Sumatera. Amin. Ya. Amin. 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 Terima kasih Pak Wisnu. Tentunya tetap dukungan dari Pak Wisnu nanti ke depannya insya Allah. Baik, terima kasih Siap. pada Pak Wisnu, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih pada adik-adik mahasiswa yang telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan tips dan trik lulus pendanaan tahun 2025. Selamat menyusun proposal, semangat. Kami dari tim UPA PKK menunggu proposal Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, dan insya Allah nanti kita akan submit ke pusat dan kita berkompetisi lagi ke pusat dan menunjukkan bahwa itu yang terbaik, mempertahankan dan meningkatkan dari tahun sebelumnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Terima berikan kasih, Pak Wisnu. ininya Pak Putra, saya berikan nanti PPT-nya, dan mohon izin ini Bapak Ibu nanti untuk kalangan sendiri saja. Gitu ya, untuk kalangan diutuh saja. Oke, Oke. terima kasih Terima banyak. kasih. Mari. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Pak Mari, Wisnu. Assalamualaikum. Makasih Pak Mukhtar, Pak Warek, Ya, izin. terima kasih Pak. Mari. Ya, Pak